Film dengan genre horor atau misteri sejak zaman dulu hingga sekarang selalu sukses menarik perhatian publik. Walaupun kalau nonton bikin deg-degan gak karuan, tapi justru disitulah letak sensasi yang dicari para penikmat film horor. Ngomongin tentang jenis-jenis film horor, hal itu masih dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satu yang banyak digemari adalah film horor yang mengangkat cerita tentang aliran sesat. Dan sebelum kita masuk ke list filmnya, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, bolehlah pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke list filmnya. Langsung aja film yang disutradarai oleh sutradara terkenal Indonesia yang mungkin namanya sudah familiar banget karena film-film keren sebelumnya yang sudah dibawakannya itu. Dan kali ini mencoba dengan genre yang pastinya berbeda. Apostel mengisahkan tentang Thomas menerima sebuah surat yang menyatakan bahwa adik perempuannya itu yang bernama Jennifer diculik dan disandra di sebuah pulau kecil bernama Erisden. Para penculik itu meminta keluarga membayar sejumlah uang tebusan kalau ingin nyawa Jennifer selamat. Pulau Erisden sendiri hanya dihuni oleh satu kelompok sekte keagamaan yang memang mengasingkan diri dan berkoloni di sana. Nggak ingin bernegosiasi dengan para penculik, akhirnya Thomas melakukan perjalanan ke Erisden dengan cara menyamar sebagai anggota baru sekte. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Jennifer masih hidup dan membawanya pulang dengan selamat tanpa tebusannya. Disutradarai oleh Gareth Evans yang lebih dulu sukses dengan The Raid, Apostel dibuat dengan jalan cerita yang jauh berbeda. Alur penceritaan film Apostel digambarkan dengan cukup detail. Ketegangan demi ketegangan yang sudah diselipkan di awal film itu pun tergambarkan dengan sangat bagus. Di film ini mungkin kalian akan sekaligus bertanya-tanya dan penasaran mengenai kejadian mengerikan apa yang akan menimpa si karakter utamanya sendiri. Apalagi penceritaan lokasi tempat sekte sesat yang sangat terpencil ditampilkan secara mengagumkan melalui setting dan sinematografinya. Dan yang terpenting, Dan Stevens memberi performa yang cukup intens. Karakternya walaupun kurang digali lebih jauh, tapi Dan Stevens tetap tampil mencuri perhatian semua penontonnya. Apostel tayang perdana pada 12 Oktober 2018. Film sekte sesat yang digarap sutradara keren ini tentunya mendapat rating dari IMDb sebesar 6,3 dari 52.000 pengguna akun serta dilabeli TVMA. Film original garapan Netflix produksi Italia yang satu ini akan menampilkan kisah horor menegangkan dengan nuansa yang cukup kelam. Film ini juga sepertinya menyuguhkan elemen-elemen film horor klasik yang pernah ada yang sesuai dengan judul filmnya sendiri. A Classic Horror Story berkisah tentang wanita bernama Elisa sedang bertukar pesan dengan sang ibu sembari menantikan kedatangan shuttle yang akan membawanya menuju kota Calabria. Elisa dijadwalkan akan menjalani operasi dan sang ibu mengatakan bahwa dokter meminta agar Elisa berada dalam kondisi yang cukup fit. Di dalam shuttle yang berbentuk camper van itu, Elisa bertemu dengan 5 orang. Salah satunya tentu aja ada Fabrizio sebagai pengemudi yang memberi sambutan hangat berupa video sebuah vlog yang memperkenalkan para penumpangnya kepada subscribernya. Selama perjalanan, entah kenapa mobil yang mereka tumpangi menabrak pohon dan akan banyak kejadian aneh lainnya yang bakalan menguji mereka semua. Mungkin kalau kalian adalah penikmat film-film horor sejati, tentunya film A Classic Horror Story seolah menjadi deja vu dengan banyaknya adegan yang nyaris mirip dengan film-film horor klasik populer. Banyak elemen serupa di sana sini yang sebenarnya bisa aja mengurangi kenikmatan kita saat menontonnya, dan kita pasti langsung berkomentar atas kemiripan adegannya sendiri. Tapi bagi kalian sebagai penikmat film secara umum, kemiripan adegan ini tentu aja nggak jadi masalah, karena yang dicari dari film horor adalah ketegangan yang bisa memacu adrenalin kita. Dan nyatanya film yang berdurasi 1 jam 35 menit ini cukup menegangkan dan kita akan dibuat selalu menebak-nebak apa yang akan terjadi berikutnya. Sebenarnya nggak ada hal yang baru yang dipersembahkan oleh dua sutradara Deveo dan Stripoli di film ini. Semua sudah pernah ditampilkan dalam film-film horor terdahulu, bahkan dibesut dengan lebih baik. Hanya aja penggunaan teknologi terkini menjadi kelebihan film ini sendiri. A Classic Horror Story tayang perdana pada 14 Juli 2021. Film horor yang memberikan sinematografi yang cukup menakutkan ini ternyata di rating IMDb sebesar 5,7 dari 18.000 pengguna akun serta dilabeli TVMA.
Film yang coba untuk mengangkat pembantaian di Jonestown tanpa mereferensikan secara langsung bahwa filmnya ini berbasis dari kejadian tersebut. Hampir semua aspek yang ada mengambil dari peristiwa itu. Tapi nampaknya demi kebebasan bereksplorasi, sang sutradara memilih untuk tidak menyatakan bahwa film ini adalah sebuah adaptasi dari Jonestown Massacre. The Sacrament berkisah tentang dua orang wartawan, Faisem dan juga Jack, yang hendak meliputi perjalanan Patrick untuk bertemu dengan saudarinya. Lama nggak bertemu dengan kakaknya, Caroline sang adik pun mengundang Patrick untuk berkunjung ke tempat yang dia tinggal yang disebut dengan Eden Paris. Sam dan Jack tertarik melakukan peliputan karena beberapa keanehan dalam undangan Caroline sendiri. Sesampainya di sana, meski terdapat beberapa keanehan, mereka justru melihat semua orang hidup rukun dan bahagia. Nggak ada apapun yang mencurigakan sampai mereka bertemu dengan sang pemimpin dengan nama panggilan Father yang dipuja layaknya Mesia. Film ini memang mewakili selera dari sutradara Ti West yang dalam beberapa filmnya belum tersalurkan secara total. Alurnya lambat, itu pasti. Paruh awalnya bisa dibilang sama sekali nggak pernah tancap gas untuk melaju kencang dengan horornya. Apalagi dikemas dengan teknik mockumentary, film ini sekilas mungkin sama aja dengan film format serupa lainnya yang selalu dibuka dengan lambat sebelum menghadirkan klimaks yang diharapkan bisa membayar lunas penantian penontonnya sendiri. Apa yang dilakukan Ti West di sini adalah contoh sempurna dari pembangunan horor lewat suasananya. Saat digarap dengan maksimal, terbukti hal ini lebih mengerikan daripada sekedar jumpscare. The Sacrament tayang perdana pada 3 September 2013. Film horor yang satu ini cukup creepy dalam memberikan adegan-adegannya sendiri dan berhasil di rating IMDb sebesar 6,0 dari 19.000 pengguna akun serta dilabeli R. Salah satu film sekte yang unik dan memberikan berbagai elemen-elemen yang cukup creepy. Salah satunya visualisasi yang cukup keren dan membuat siapapun yang menonton film ini bakalan dibikin semerinding mungkin. Mandy bercerita tentang seorang pria bernama Red Miller yang merupakan seorang penebang kayu yang tinggal bersama Mandy Blom yang hidup dengan tenang berdua aja. Suatu hari Mandy bertemu dengan pemimpin sesat bernama Saint Jeremiah bersama kelompoknya untuk menculik dan membunuh Mandy. Red yang mengetahui hal itu nggak tinggal diam dan berusaha membalaskan dendamnya. Di awal film mungkin memang film ini terasa datar-datar aja dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak gua. Namun menjelang pertengahan gua mulai mengerti jalan cerita dari film ini sendiri. Aura-aura yang muncul dari film ini juga sangat misterius, gelap dan cukup menakutkan. Apalagi alunan musik yang hadir juga cukup mengganggu telinga gua dan bikin bulu kuduk sampai merinding. Jalan ceritanya sendiri sebenarnya nggak jauh berbeda dengan film-film yang horor tentang sekte-sekte sesat. Yang membuat film ini unik adalah musik dan visualnya yang sangat berbeda. Untuk sebagian orang mungkin akan pusing melihat film semacam ini yang tiba-tiba layar serba ungu, merah, bahkan hitam. Mandy tayang perdana pada 14 September 2018. IMDb memberikan rating untuk film dengan visual keren ini sebesar 6,5 dari 78.000 pengguna akun serta dilabeli R. Salah satu film sekte sesat yang berhasil memberikan alur maju mundur yang sangat jelas. Dan yang terpenting, horor ataupun sekte sesatnya tergambarkan dengan cukup logis. Martha Mercy May Marlene berkisah mengenai Martha yang memutuskan untuk meninggalkan sebuah kelompok pemujaan tempat dia bernaung selama ini dan menelpon kakaknya yaitu Lucy untuk kemudian tinggal bersamanya. Namun 2 tahun tinggal bersama anggota kelompok pemujaan yang memiliki aturan-aturan hidup yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya telah membuat hubungan Martha dengan Lucy serta suami Lucy yaitu Ted mengalami begitu banyak kendala. Selain itu, Martha juga tumbuh menjadi sosok yang paranoid dan begitu takut kalau para anggota kelompok pemuja yang ia tinggalkan akan datang ke rumah kakaknya dan menjemput dirinya kembali. Elizabeth Olsen jelas merupakan nyawa utama dari Martha Mercy May Marlene. Dia tampil dengan begitu penuh kerapuhan dan kejujuran yang dapat penonton rasakan bahkan dari tatapan matanya aja. Elizabeth mampu membawakan perannya dengan begitu sempurna. Diarahkan oleh Sean Darkin, film ini mampu memberikan kisah penceritaan yang cukup bagus. Apalagi diberindah dengan sinematografinya yang cukup pas dengan genre film ini sendiri. Martha Mercy May Marlene tayang perdana pada 21 Oktober 2019. Film tentang sekte sesat yang satu ini di rating IMDb sebesar 6,8 dari 53.000 pengguna akun serta dilabeli R.
Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film aliran sesat yang dijamin bakalan bikin merinding buat siapapun yang nontonnya. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.